Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Sekarang kita mulai acara kita ya. Kita mulai training Odoo Accounting Basic kita. Hari ini kita akan membahas tentang master data. Jadi, kalau di Odoo itu kan biasanya sebelum kita melakukan transaksi, kita harus setting beberapa master data ya. Master data ini juga ada kaitannya dengan data-data yang ada di dasar-dasar accounting, misalnya ada COA. Jadi session hari ini kita akan ganti-gantian nih. Kita akan melihat duet maut antara Faras dan Yanti. Jadi nanti contohnya Faras akan ngejelasin COA itu apa sih gitu kan. Nah, setelah Faras menjelaskan COA itu apa, kemudian Yanti akan uh, demoin setting COA di Odoo seperti apa sih gitu. Nanti juga tentang pajak dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi sekarang waktu dan tempat saya persilakan Faras dan Yanti, silahkan. Namanya apa? Mbak Erin mau Oh iya, sorry. Iya, kemarin. betul. Kita akan pretest. Untuk pretestnya, betul pretest. Untuk pretestnya bisa lanjut lagi buka yang course Odoo Basic Accounting. Jadi teman-teman yang belum join dulu. Nah, nanti ambil yang master data pretest ya. Yang pretest ya, master data yang pretest itu bentuknya kayak survei. Nanti ketahuan nih persentase kalian dapatnya berapa persen. Kurang lebih seperti itu. Oke. Gak bisa diklik, Mbak. Hah? Gak bisa diklik. Gak bisa diklik? Iya. Coba ya, saya cek. Gak bisa diklik ya, kenapa? Ya, nggak tahu. Gak bisa diklik aja, dia belum bisa ada linknya. Belum bisa masuk ke dalam. Hah? Yang lain bisa? Gak bisa, Mbak. Ya, pretest sama post-test. Master data pretest, iya. Bisa nggak? Bukan, yang course pertama doang yang bisa. Course pertama? Saya udah publik kok padahal. Coba ya. Itu. Ada kok master data pretest? Ada, cuma nggak bisa diklik gitu. Iya, itu kenapa nggak bisa diklik ya? Login dulu kali, Mas. Harus login ya? Harus login ya? Oh iya, login, betul. Oh iya. Password gua apa ya? Mas Iman, boleh minta Mas password Mas? Iman bisa ya, Man? Tadi DM. Iya, bisa, Mas, bisa. Oh iya, bisa, Van. Ya, harus login ya? Yes, betul. Supaya ketahuan nih yang isi Ivan. Bentar. Passwordnya apa, Mas? Kemana, Mas? 123? Belum. Kayaknya 123. Bentar. Iman sih biasanya ngasihnya 123, bener. Enggak ada, belum selesai. Udah, Mas, silakan yang tadi. 123. Iya, betul. Oke, Ika udah berhasil. Yang lainnya juga udah bisa ya. Udah, Mbak. Courses. Oh, iya. Odoo Basic Accounting. Oke. Apa nih, Van? Bentar. Oh, ini. Nanti aku ngomong lagi sama tim J. Otomatis ya? Sama tim J-nya ya, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Kok saya ada bacaan past certification apa ya? Iya, Courses. Terus Odoo Basic Accounting. Yang pretest ya. Iya, master data pretest kan? Yes. Past certification.
Ya, start Oh. certification. Supaya kelihatan nilainya, Van. Hah? Supaya kelihatan nilainya harus pakai yang survei certification. Oh, gitu. Ya. Nah, ini kita skripnya kita tentukan di ini. Oh iya, di sana. Nah, dia skripnya ini oh, ya, enggak lah coba pakai. Nah, ini nah dia ambil nih si ini naiknya juga tadi nggak tadi ambil semua itu sama dia ngambilnya ke produk ini. Oke. Salah dua. Oke, udah semua. Belum, Barin, sebentar. Oke, semangat Yola. Keluar sertifikatnya ya, Mbak. Iya kan? Makanya soalnya harus pakai sertifikat, kalau enggak nanti nggak kelihatan angkanya di UDU berapa persennya. Lucu. Tapi nanti yang terakhir kita bikin sertifikat beneran. Jadi nanti di terakhir ini akan ada sertifikat yang kita bikin sendiri. Jadi nanti itu sertifikat resminya MJT untuk basic UDU training. UDU accounting basic training. Iya, ini marketing. Iya. Oh. Berdasarkan apa ya di sini? Boleh dilanjut aja tuh. Aku nggak bisa Login dulu Mbak, login. Sudah. Nggak tahu kenapa. Coba refresh. Oke Mas, bentar. Coba login. Iya. Masih Man. Nggak apa-apa deh guys. Ayo mulai aja. Selamat, yang bisa ngeklik selamat. Terima kasih. Ivan berapa persen, Van? Hah? Ivan berapa persen? Wah, saya salah dua, Mbak. Tadi 85%. Oke dong, udah pas kan? Pas. Ada lagi yang udah? Ika udah, Kak?
Mbak, Berapa persen, Kak? aku 57%, Mbak. Fail. 57%. Oke. Kan pretest. Tapi kita bisa nyontek sih di sini. Kita nyontek gimana? Yang udah. Mana ya? Sambil nunggu yang lain. Iya. Gak apa-apa kan, jadi biar ada pengalaman. Kalau Ika kan sama kayak saya nggak pernah megang ERP ya, Kak. Not bad Nggak lah. ngerti akuntansi, Mbak. Not bad lah, Kak. Lebih dari 50%. Itu kalau fail gimana, Mbak? Nggak Mbak, bisa. ini cuma buat latihan doang kok. Nanti ada post testnya soal yang Oh, kalau sama lagi, pretest. Kak. Yang penting di post Oke. testnya. Nah, Oke. sebenarnya yang penting nanti pas di ujian akhirnya kok. Nanti kita ada ujian akhirnya. Kita bisa lihat nih, certified. Winda, oh yang tunggu, bukan. Lihatnya bukan di sini. Tapi lihatnya di sini. Certified. Wes, Dian 71%. 71% lulus nggak, Ian? Aku lupa aku bikinnya berapa sih nih? Dian 7. Mbak share screen, Mbak. Tuh, lihat di sini aja settingannya kan ada. Tunggu. 5 tunggu. Low rating. Sorry, aku belum share screen ya? Iya kan, saya tanya itu tadi. Ya belum bisa. ampun. Ya, heboh sendiri. Nggak apa-apa. Kan kalau baca YouTube-nya ke share screen. Pas nonton YouTube ke share screen. Tenang aja. Oh, bukan di sini ya. Ya. Certified baru 2 nih. Oh, yang ke record cuma yang certified doang ya jatuhnya ya. Nah, juga lagi belajar nih. Oh, attendance-nya kelihatan. Oh, di sini nih kelihatan percentage-nya. Loh, kok Ivan 40% sih di sini, Ivan? Oh, tunggu. Masa sih? Bukan itu progress course-nya kali. Sorry. Salah. Ini ketahuan baru belajar juga nih e-learning-nya nih. Yang certified. Oh iya, yang masuk cuma yang certified doang. Enggak, itu ada nih, Mbak. Aduh. Coba balik lagi kita tadi. Tunggu. Salah deh. Nah. Ini ke sini. Nah, coba lihat yang certified, diklik yang certified. Certified. Nah, ini ya, quiz pass ya. Nah, quiz pass-nya di close. Sambil dulu ya. Oh iya. Nah, kelihatan. Oke, Ika 2 kali nyoba, Ika pantang menyerah. Ih, banyak loh Ika, keren Ika. Tapi Bisa, gagal terus. Itu oke. Nanti setelah ini kan ada penjelasan. Oh, bisa beberapa kali nyoba? Bisa. Oh. Tapi ketahuan di sini nih. Ya nggak apa-apa. Jadi malu. Usaha itu lebih penting daripada result, Kak. Tenang aja, Kak. Wis, Winda ya Hanti kan? Mantep. 100%. Tutor kita. Oke, Apri udah, Pri? Kayaknya aku salah satu deh. Kok 100%? Cuman itu nggak ada problem. Iya, aku juga salah satu, Mbak. Nah, itu. Iya. Loh, kok Berarti harusnya saya bener. Ivan? Emang kelihatan salahnya? Salahnya 2 saya, Mbak. Nggak ada. Nggak kelihatan salahnya perasaan ya tadi. Ada di bentuknya graph itu. Diagram, Mbak. Diagram dia. Oh, yang bulat, yang pie chart itu ya? Iya. Iya, pie chart. Oh iya ya. Kok aneh ya? Settingannya di sebelah mananya ya? Udah bener kok.
Tuh kan, udah dikasih angka. Udah kok dikasih. Ketahuan kan jawabannya? Oh, ini 10 answer. Oh, 10 answer ini nih. Semuanya kelihatan komplit. Tapi gue nggak masukin para lagi profil gitu. Oke, Yola udah yuk. Oh, Yola udah. Berarti udah semua ya, teman-teman? Udah Bu. Udah, oke. Kalau udah, berarti kita akan mulai trainingnya ya. Silakan Farah dan Yanti. Ya pakai Mbak. Ya, Aku mulai trainingnya ya. ya Mas Mbak semua. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Mbak semua. Hari ini untuk training accounting yang kedua, kita masuk ke tema master data. Sebelumnya aku mau jelasin dulu mengenai pengertian COA. Jadi kode akun atau chart of account atau COA adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi pencatatan transaksi, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran. Bagian akun selalu ditandai dengan simbol numerik sebagai penanda ada perbedaan di setiap jenisnya. Nah, apa aja yang harus diperhatikan dalam membuat kode akun? Yang pertama itu nomor akunnya itu harus unik. Itu artinya setiap nomor hanya digunakan untuk satu perkiraan akun. Yang kedua, akun dimasukkan ke dalam kelompok atau subkelompok. Jadi dimasukkan atau digabung menjadi satu gitu. Contohnya kayak kas dan piutang itu dimasukkan ke dalam aktiva lancar. Yang ketiga, akun yang berkaitan disusun secara berurutan. Contohnya itu kayak piutang dagang dengan piutang lain-lain. Jadi dikelompokkan atau dijadiin satu dan berurutan gitu supaya bacanya dan ngasih nomornya itu lebih gampang. Yang keempat, penomoran akun tidak terlalu ketat agar memudahkan kita jika terjadi penambahan sejumlah akun baru. Nah, selanjutnya, jenis-jenis nomor akun itu yang pertama ada angka dalam bentuk numerik. Simbol yang paling banyak digunakan dalam pembuatan chart account. Contohnya itu kayak 100/00. Itu untuk aset atau aktiva. Contoh yang kedua ada untuk utang, itu contohnya 200/00 dan seterusnya gitu ya. Setiap kode akun itu menunjukkan dia itu jenis jenis transaksi apa. Yang kedua itu bentuk chart of account-nya itu huruf atau alfabet. Huruf merupakan simbol yang jarang digunakan dalam metode pembuatan chart of account. Yang ketiga itu ada campuran angka dan huruf. Contohnya itu kayak 100.100 kas dan seterusnya gitu ya. Ini ada beberapa contoh lain. Nah, yang selanjutnya ini ada klasifikasi akun. Jadi klasifikasi akun atau penggolongan akun itu fungsinya untuk membagikan atau menggolongkan akun berdasarkan cara mencatatnya. Jadi klasifikasi kode akun pada akuntansi adalah sebagai berikut. Nah, ada akun real atau akun tetap itu dilaporkan dalam neraca dan terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Contohnya itu klasifikasi akun balance sheet atau neraca. Yang termasuk ke dalamnya itu contohnya ada harta, kewajiban, dan modal. Klasifikasi akun yang kedua itu ada akun nominal atau sementara. Akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Nah, apa aja akun income statement itu yang termasuk ke dalam laporan laba rugi? Contohnya ada revenue, pendapatan, cost of goods sold atau HPP, harga pokok. Yang ketiga ada operating expense atau biaya operasional. Yang keempat ada other income and charge atau pendapatan atau biaya lain. Yang kedua ini ada kode klasifikasi menurut kode akun. Contohnya itu kayak aset, nomor akunnya itu biasanya dia 100 sampai 199. Untuk liabilities atau kewajiban itu 200 sampai 299. Equity atau modal 300 sampai 399. Revenue pendapatan itu 400 sampai 499 dan seterusnya gitu ya. Cost of goods sold dan expense.
Nah, untuk struktur akun. Jadi penggunaan struktur kode akun bertujuan untuk menghasilkan laporan per jenis biaya sesuai dengan kebutuhan manajemen. Perusahaan menggunakan 3-4 digit sehingga memudahkan untuk menambah akun baru sesuai kebutuhan. Di bawah kanan ini ada contoh nomor akun 11110. Jadi digit pertama untuk menunjukkan klasifikasi utama laporan keuangan. Contohnya itu untuk aset atau harta, untuk kewajiban, dan seterusnya. Jadi yang digit pertama ini dia menunjukkan kelompoknya itu dia masuk ke harta, masuk kewajiban, atau masuk ke modal. Nah, digit kedua atau satu yang kedua ini dia menunjukkan sublifikasi. Sublifikasi itu golongan. Dia masuk ke harta lancar atau harta tidak lancar dan seterusnya. Jadi contohnya kalau 11 itu untuk aset lancar, 12 itu untuk aset tidak lancar. Nah, untuk struktur yang ketiga, angka 1 yang di digit ketiga itu menunjukkan akun spesifik dari dia subgolongannya itu dari mana. Kalau misalkan tadi kan contohnya dia dia di bagian golongan atau di digit kedua itu dia menunjukkan harta lancar. Nah, harta lancarnya itu bentuknya apa? Jadi lebih spesifik lagi. Contohnya kayak 111 itu untuk kas, 122 untuk peralatan, atau 124 gitu. Nah, digit keempat yang 0 terakhir itu digunakan untuk menunjukkan akun spesifik. Golongan yang lebih spesifik itu dia itu ada di rekening mana atau di mana gitu. Contohnya kayak 110 itu untuk rekening Bank BCA, 122 untuk peralatan toko gitu. Nah, selanjutnya Yan boleh dibantu Yan? Ya, ini untuk gambaran yang udah di Faras jelasin, tapi secara tampilan di audionya ya. Share screen aku udah kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah. Oke, terus untuk langkah pertamanya di sini ada khususnya aku instalnya cuma modul accounting aja. Terus bisa langsung ke klik configuration pada menu bar, terus klik accounting. Kemudian klik chart of account. Nah, di sini sebenarnya di Odoo itu ketika kita udah install modul accounting-nya, ini ada beberapa bawaan dari Odoo-nya, tapi sebagian udah dihapus, tapi ini nggak bisa dihapus semuanya, karena yang ini harus ada di Odoo-nya jelasnya gitu. Terus kemudian untuk step untuk create-nya bisa klik create di sini. Kemudian dimasukkan contohnya. Untuk akun name-nya bisa diisi untuk detail untuk akun name-nya, akun dan berjalan. Terus nah ini Kasih lagi jalan-jalan deh. kenapa Mas? Kasih lagi jalan-jalan dalam perjalanan. Nah ini untuk type-nya masuknya kemana ya? Nah. Contoh. Ayo kemana ayo? Ini kas in transit Mas Emir. Current asset ya. Kemudian udah. Kemudian di save. Nah untuk detailnya bisa klik setup. Nah ini untuk tadi yang udah di save jelasnya untuk kode ini fungsinya nomor akun yang bersifat unik. Jika nomor akun sudah digunakan untuk
transaksi, maka tidak bisa diubah ataupun dihapus gitu. Terus untuk akun name-nya, nama akunnya, kemudian type-nya, ini tipe akunnya itu tadi ada beberapa pilihan. Kemudian ini untuk kalau misalnya mau allow reconciliation itu dicentang. Udah. Terus lanjut ke Faras lagi. Oke, mungkin sebelum lanjut ke Faras, ada yang mau tanya? Dipersilahkan. Kenapa tipenya bukan bank and cash? Tipenya bukan bank and cash. Mungkin boleh di share screen lagi tadi, Yan? Bentar. Mungkin boleh dijelasin juga, Yan, itu settingannya ini untuk apa gitu kan. Kan kalau tadi Faras udah ngejelasin tuh per kepala, ya kan? Ada aset, ada liabilities gitu dan sebagainya. Nah, kira-kira di Udu kalau misalnya receivable ini untuk apa aja, bank and cash itu untuk apa aja gitu, supaya selaras apa yang Faras sudah jelasin sama settingan di Udu. Oke, jawab pertanyaannya Emir dulu. Kenapa nggak apa, Mir, tadi, Mir? Kenapa tipenya nggak bank and cash? Kenapa milih current asset? Karena ya dari ini yang awalnya itu tipenya 1, kemudian belakangnya itu 99. Itu masuknya ke kode akunnya liability. Ayo. Masuknya ke aset. Aset kan itu dari 100 sampai 199. Mungkin dikondisikan juga namanya, Yan. Harusnya yang masuk current asset itu apa aja namanya gitu, supaya lebih praktikal lagi kan, lebih sesuai dengan kan bank dan kas juga aset. Nah, iya, itu dia masuk. No, kalau lihat di atas tuh ada setelah balance sheet ada aset. Aset tuh tipenya banyak lagi tuh. Pecah-pecah lagi. Kenapa dia nggak receivable? Kenapa dia nggak non-current asset? Kenapa nggak fix asset? Nanti aku pelajari lagi ya, Mas. Itu kenapa dipecah-pecahnya. Mungkin Winda atau Emir langsung aja, Mir, dibantu, Mir, biar Ya, sharing jadi knowledge teman-teman lain. Oke, guys. Nanya supaya komprehensif sebenarnya. Iya. Nah, jadi nanti buka tab satu lagi ya. Tabnya di duplicate. Udah. Buka configuration setting. Atas. Maaf ya, Mas, kalau agak lama. Udah. Scroll ke bawah. Udah. Bawah lagi coba. Oh, Udah. Atas sedikit. Search aja liquidity transfer deh. Balik. Liquidity transfer ke bawah. Enggak. Bukan di itu pakai search browser kali. Iya, pakai Ctrl F. Liquid LI. Ada nggak? Kok nggak ada di sini? Coba ke bawah. Pelan-pelan ke bawah, pelan-pelan. Perlu dev mode enggak, Mas? Oh iya, liquidity transfer perlu di ini, Install ya. di debug. Debug Oh, dulu ya, debug ya. Ke bawah. Bawah pelan-pelan aja, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Berbuat, Pak. Terus.
di bagian bank and cash. Bagian bang. Oh, Iya. itu kan transfer account. Sorry. Namanya berubah. Internal ini. Nah, jadi begini. Kok gini, kita harus lihat dulu konteksnya. Kas dalam perjalanan itu mau kita jadikan sebagai akun perantara ketika misalkan ada pemindahan saldo dari kas ataupun bank. Kan kalau di Odo itu pasti akan menggunakan akun perantara di mana dia akan merujuk pada yang kita isi internal transfer account. Kalau memang yang akan digunakan itu adalah kas dalam perjalanan, maka betul tadi tipenya current asset dan konselnya harus true. Tapi apabila ternyata kas dalam perjalanan itu tidak dipakai seperti itu, alangkah lebih baiknya adalah masuk di bank dan kas karena dia masih dalam kelompok kesatuan bank dan setara bank kas dan setara kas bahasanya seperti itu. Jadi pilihannya dua. Kalau ada yang sifatnya in transit, bahasanya macam-macam ya, bisa cash in transit, bisa kas dalam perjalanan atau akun perantara kas dan bank, gitu kan. Itu kalau memang dijadikan perantara, maka dia harus bagi current asset dan reconcile-nya sama dengan true. Kalau tidak, baiknya dimasukkan kas dan bank. Situ. Untuk ini lebih pada udunya ya. Secara normalinya kas dalam perjalanan kalaupun kita lihat karena kalau misalkan kita lihat kontekstual nanti di laporan sebenarnya itu tetap masuk saldonya kas walaupun dia dalam perjalanan, entah itu entah perjalanannya itu dipegang orang yang lagi jalan-jalan atau apa seperti itu tetap adalah pasti akan lihatnya kas. Nanti kurang tepat kalau kemudian masuk ke current asset. Itu. Cukup jelas ya? Iya. Ya, boleh dilanjut. Oke. Makasih Mas Emil penjelasannya. Tolong dibantu lagi Mir yang tadi, Yan. Tampilannya yang jangan mana, Mbak? diganti. Ya, tampilan yang tadi. Oke. Mungkin boleh dibantu nih antara Winda, Emir, dan Ivan untuk penjelasan terkait ini nih, yang type-nya ini. Kira-kira kalau misalnya kepala ini harusnya masuknya kemana? Ini gimana? Pasti ada aturannya kan? Kayak kepala 1, yang pertama kan pasti ke aset. Terus untuk receivable tuh kayak gimana gitu. Tadi mana linknya ya? Tadi baru ngisi. Mir, nanti aja ngisinya Mir. Lu mah udah pasti 100 itu. Jawab. Bukan. Apa tuh? Link ini. Tadi buat ngasih Kopsadana. Ada linknya tadi ngisi Ada Mas, ada bentar ini. Google Drive. Nah, Yanti buka link itu aja. Enggak, kamu buka aja yang dari kamu. Oh, oke. Ini. Terus tuh tipe akun di Odo tuh. Geser ke kanan. Biar itu kan panjang tuh. Tipe untuk akun bla bla bla. Nah, itu di sini kurang lebih ada 17 tipe akun di Odo. Account type itu jadi penjelasannya kurang lebih begini. Ada satu misalnya receivable adalah tipe untuk akun piutang yang berkaitan dengan penjualan langsung dan dalam kurung akan menjadi
account accrual pada saat membuat invoice penjualan. Jadi karena di Odoo adalah accrual basis, maka setiap bikin invoice itu pengakuan pendapatan pasti akan dilawajnya adalah piutang. Nah, akun piutang mana yang akan digunakan untuk sebagai accrualnya, itulah yang harus dijadikan tipe receivable. Karena jenis piutang pun banyak. Ada piutang dagang, ada kemudian piutang direksi, ada piutang lain-lain, piutang pemegang saham, misalkan gitu kan. Nah, mana yang kemudian akan dijadikan aktual untuk pada saat invoice penjualan, dan ini relasinya adalah per partner. Artinya kita bisa membedakan penggunaan piutangnya ini. Kalau kita ada beberapa piutang yang tipe receivable, itu kita defend di partner gitu. Kemudian bank cash, yaitu tadi sama tipe untuk akun kas, bank maupun akun setara kas dan bank, seperti itu. Akun setara kas dan bank ya bisa jadi kayak tadi kas dalam perjalanan, kemudian misalkan cek, ya kan, giro, seperti itu. Kemudian current aset, yaitu sebenarnya gambaran umumnya adalah tipe untuk akun dalam kategori aset lancar, termasuk di dalamnya piutang, ya kan. Piutang itu kan aset lancar, tapi di mana kalau piutang lebih spesifik untuk accrual, maka dia dijadikan receivable. Kemudian non current aset adalah tipe untuk aset tidak lancar, namun bukan merupakan kelompok aset tetap. Jadi tingkat kelancaran lain itu adalah sebutnya kalau misalkan di apa ya, liquidity, bahasa Indonesia apa ya, tingkat pencairannya tuh cepat gitu ya, itu mudah. Nah, itu lancar. Kalau semakin susah itu semakin tidak lancar. Nah, itu adalah kita bisa menggunakan non current asset. Contohnya apa sih? Misalkan obligasi, kemudian deposito itu masih lancar, yang surat berjangka, lalu surat berjangka sama misalkan juga ada investasi juga bisa seperti itu. Investasi. Utang negara masuk kemana, Mas? Utang negara tuh bisa tuh SBN, SBI ya, apa sih bahasanya, surat berharga nasional apa surat berharga Indonesia gitu. Nah, itu juga bisa masuk non current aset, karena untuk pencairannya kita butuh lebih dari 1 tahun kan. Gitu. Dia ketika kita punya itu dia nilainya 1 tahun lebih. Tuh. Kemudian prepayment itu tuh sifatnya adalah dia ini juga spesifik dari akun sebenarnya aset lancar, tapi yang sifatnya adalah bisa diamortisasi. Contohnya sewa dibayar di muka, kemudian asuransi dibayar di muka. Pokoknya sifat-sifat yang kadang-kadang kalau penggunaan bahasa itu ada dibayar di muka seperti itu. Itu sifatnya namanya prepayment. Kemudian fixed asset, nah ini kan namanya sudah jelas, ini adalah tipe untuk aset tetap, yaitu untuk aset-aset, alat produksi, termasuk juga misalkan sifatnya akumulasinya itu masuk fixed asset. Jadi ya di fixed asset ini kalaupun spesifik lagi dulu adalah akun yang kemudian nanti bisa diamortisasi seperti itu. Didepresiasi. Nah, payable itu sama kayak receivable, dia tetap bagian dari utang lancar sebenarnya, tapi dia spesifik di mana utang yang berkaitan dengan pembelian langsung. Jadi dia akan jadi akun accrual, jadi akun yang kita accrue pada saat buat invoice pembelian. Nah, kemudian ini ada credit card. Ini walaupun sebenarnya jarang kita pakai, tapi ini bisa tipe untuk akun kategori utang yang berkaitan dengan credit card. Jadi
Misalkan gitu ya, kalau kita catat bahwa setiap rekening kredit card kita itu dijadiin chart of account, itu maka dia dimasukin di kredit card gitu ya. Kemudian kalau selanjutnya current liabilities ini garis besarnya adalah pasti dia hutang lancar ya, sifatnya hutang yang mudah cair gitu ya, mudah dibayar, kita mudah bayarnya gitu ya, mudah bayarnya, terus kurang dalam jangka waktu 1 tahun, tapi di luar tadi credit card dan payable yang memang dibuat spesifik. Non current liabilities itu bisa hutang tidak lancar atau jangka panjang, biasanya untuk hutang bank, kemudian hutang dengan leasing atau lain-lain. Tapi gini, harus hati-hati untuk hutang. Biasanya kalau hutang bank pun dia akan pecah, ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka pendeknya akan masuk ke current liabilities, kemudian non current liabilities-nya itu hutang jangka panjang, di mana nilai hutang yang bernilai 1 tahun ke depan itu dia akan di hutang jangka pendek, dan hutang jangka dalam yang lebih dari 1 tahun tuh hutang jangka panjang. Makanya kalau misalkan nanti ada implementasi suruh menghitung nilai hutang bank, biasanya itu nanti setiap bulan ada pergerakan tuh, hutang jangka panjangnya berkurang dan hutang jangka pendeknya bertambah, karena ada ketika pembayaran, artinya ketika bayar hutang jangka panjangnya maju, kan setiap waktu akan maju, kemudian jangka pendeknya akan tambah seperti itu. Kemudian equity itu untuk akun modal, laba rugi tahun lalu, dividen, misalkan kalau ada hal-hal yang berkaitan kita charge ke equity, misalkan contohnya penyesuaian PSAK 273, kemudian modal pun bisa dipecah ya. Kalau di BUMN tuh biasanya dia punya ada modal portepel tuh modal yang disetorkan sebenarnya, modal portepel gitu kan. Kemudian macam-macam, jadi berkaitan seperti itu. Nah, kemudian spesifik current earning, jadi untuk laba rugi tahun berjalan, akun laba rugi tahun berjalan itu kita harus masukkan ke current year earning. Nah, kemudian income itu untuk akun pendapatan yang berkaitan dengan inti usaha, core bisnisnya. Jadi lihat dulu perusahaan ini bisnisnya apa gitu kan. Itu nanti kalau itu pendapatannya masuk kemana, yang akan income gitu, yang core-nya itu masuknya ke income. Kemudian berkaitan juga dengan other income. Nah, other income ini tidak berkaitan dengan pendapatan inti usaha, jadi yang sifatnya kayak ya dia dapat uang cuman sebenarnya bukan dari usaha langsung gitu. Contohnya kayak misalnya yang di other income tuh bukan bank ya. Kalau bukan bank maka bukan perusahaan finance gitu atau bank gitu ya, kayak pendapatan bunga, pendapatan jasa giro, kayak gitu-gitu, itu maksudnya ke other income, pendapatan penjualan aset gitu. Cuman kalau bank pendapatan bunga malah jadi income karena dia core bisnisnya kan gitu. Jadi harus dilihat kontekstual bisnisnya seperti itu. Kemudian expense itu biasanya untuk akun-akun ya sifatnya untuk biaya tidak langsung. Jadi kayak biaya yang sifatnya overhead tidak langsung, operasional kantor seperti itu. Nah, kalau depresiasi ini untuk biaya depresiasi dari aset tetap atau fixed asset, atau alat produksi seperti itu. Dan cost of revenue itu untuk tipe biaya langsung yang berkaitan dengan inti usaha. Gampangnya bahasanya HPP-nya lah. Itu harga pokok penjualannya. Kurang lebih seperti itu. Mas, tanya Mas. Oh, monggo Mas. Tadi Mas Emir banyak nyebutin accrual. Accrual itu apa sih Mas? Accrual tuh jadi gini.
dalam akuntansi itu ada dua metode sebenarnya dalam pencatatan, namanya accrual basis dan cash basis gitu ya. Accrual itu adalah kita mencatat, kalau gini jelasin cash basis dulu. Cash basis itu adalah kita mencatat ketika kita sudah terima cash-nya, atau ketika kita sudah terima uangnya, atau kita mengeluarkan uangnya, seperti itu. Itu cash basis. Jadi misalkan gini, kita dapat project nih, gitu ya, dapat project, terus PO dibayar nih 20%, 100 juta gitu ya. Nah, kalau dapat ketika misalkan ketika kita keluarkan tagihan 200 juta, itu kita belum mencatat apa-apa, nggak catat apa-apa. Nanti ketika 100 jutanya udah dibayarkan oleh klien, baru tuh kita membukukan, kita menjurnal, barulah kita menjurnal adanya adanya penerimaan bank di debit, kemudian ada penjualan di kredit, itu cash basis gitu. Jadi tunggu uangnya kita terima dulu baru kita bukukan. Beda hal dengan accrual itu adalah ketika kita buat tagihan, atau kita gini, misalkan kalau tadi kita bikin tagihan bulan tanggal 1 gitu ya, tanggal 1, kemudian bayarnya tanggal 25, maka kita membukukannya baru tanggal 25, seperti itu, ketika uangnya sudah diterima. Nah, beda hal dengan accrual. Accrual itu adalah kita mencatat, kita accrue atau kita akuin duluan gitu. Kita akuin duluan sesuai dengan misalkan dokumen bahwa di sini adalah invoice, maka artinya kita sudah melakukan penjualan. Itu kita bisa akuin bahwa kita punya pendapatan, tapi kita belum dapat uangnya. Makanya kita accrue lawannya adalah piutang. Piutang itu kan apa? Piutang itu sebenarnya uang yang belum dibayarin, atau hak kita yang belum dibayarin sama si klien, seperti itu. Itulah accrual. Jadi pengakuannya kita akui dahulu gitu. Bisa dimengerti nggak bahasanya? Gitu. Jadi pengakuannya berdasarkan bukan berdasarkan terima uang, tapi berdasarkan misalkan waktu kita melakukan sebuah tagihan. Itu accrual. Oke, Mas. Mas mau tanya, kenapa diakuin duluan, Mas? Karena mau tutup buku. Gini, kenapa diakuin duluan? Karena mau tutup buku. Kalau dalam accrual basis itu begini. Ini bukan soal mau tutup buku atau tidak tutup buku, karena memang nanti yang di neracanya itu, kalau accrual basis itu, jadi dia mendaya gunakan neraca aset lancarnya sebenarnya, yang tadi termasuk piutang di dalamnya. Sedangkan kalau cash basis itu memang benar-benar nantinya penjualan dan pembelian itu seirama atau seiring dengan ada yang namanya uang keluar, seperti itu. Jadi ini akan berdampak pada cash flow report sebenarnya. Mir, saya kasih contoh nih, Mir, yang nyata, Mir, teman-teman. Contoh ya, teman-teman, ini bukti nyata yang kasus di JI. Jadi internasional. Jadi internasional itu entah kenapa pembayaran listriknya itu per 3 bulan setelah pemakaian. Jadi contoh ya, pemakaian Januari, Februari, Maret itu kita baru dapat tagihannya di bulan Maret. Nah, sedangkan kalau secara accounting, pemakaian listrik di bulan Januari akan diakui sebagai beban di bulan Januari, bener kan? Tapi kita belum dapat nih tagihannya, ya kan? Jadi kita belum bisa mengakui itu sebagai hutang, karena hutang itu baru kita bisa akui kalau invoice-nya sudah datang, betul ya?
Nah, betul. jadi kita catatkan dulu itu sebagai beban di Januari. Karena kalau kita nggak catat itu sebagai beban di bulan Januari, nanti di bulan Februari beban listriknya gede, nanti di bulan Maret pada saat invoice-nya datang baru diakui sebagai beban itu gede banget. Sedangkan beban itu harus disesuaikan dengan manfaatnya diterima pada bulan tersebut, begitu. Nah, Itu bisa Mbak, itu tapi kurang pas sih dalam sebenarnya. contoh ini. Benar memang Kalau itu lebih ke prepaid kali ya. bukan prepaid juga. Jadi gini, jadi kalau itu kita gini, kita biasa kalau iya itu benar di approve, itu bisa approve, cuman gini, beda halnya kita. Jadi gini, kalau misalkan itu kita approve, jadi tapi kita pasti namanya biayanya pasti pakainya estimasi biaya. Jadi walaupun kita bebankan tapi itu estimasi itu, kondisi itu dalam akuntansi accrual basis ya tetap ada. Tapi kalau konteks tadi kita perbedaan cash basis dan accrual basis adalah lebih pada bukan pada soal ini, tapi ketika kalau pun misalkan ya Mbak misalkan tadi kondisi JI gini ya, iya JI baru dikasih tagihannya bulan Maret. Dia juga kalau misalkan dia cash basis, dia pasti juga akan belum akan nyatet di bulan Maret. Dia pasti akan catatnya adalah ketika dia bayar. Misalkan dia mau bayar bulan April gitu, dia bayar dia baru akan catat biaya di bulan April, seperti itu. Jadi benar-benar lebih pada accrual dan cash basis itu adalah penempatan pengakuannya itu pada saat proses kalau tagihan itu kan sesuatu, tagihan itu kan dokumen yang bisa dijadikan dasar untuk pengakuan sebuah pendapatan gitu ya, atau benar-benar dari pembayaran untuk kemudian pengakuan pendapatan ataupun biaya seperti itu. Jadi kondisi yang di JI tadi di accrual pasti dia di accrual dia bisa aja bikin estimasi, nanti tinggal selisih estimasinya akan dibebankan pasti di bulan Maretnya paling akhir gitu kan. Itu tetap accrue. Cuman pun di cash basis pun juga bisa seperti itu. Cuman nanti dia dia bikin estimasi. Cuman nanti pas sisanya itu akan benar-benar biayanya akan dibebankan ketika pembayaran. Jadi bukan pas terima tagihan. Itu kalau apa mirip cash basis? Cash basis. Jadi cash basis tuh pokoknya prinsip gampangnya gini aja nih. Udah bayar baru bukuin. Pasti kalau ngelihat misalkan ada klien gitu ya. Ada klien. Pokoknya ini biasanya kalau biaya kan lawannya kas keluar Pak gitu kan. Nah, kalau kita kan pasti kalau diuduh kan kadang kita bikin di vendor bill biaya lawannya utang. Kadang kita accrue dulu gitu kan. Masalah mau bayar kapan-kapan terserah. Kalau misalkan cash basis, pokoknya kita bayar baru kita catat, oh ini ada biaya. Tapi Odu nggak bisa cash basis ya, berarti Mas? Sebenarnya bisa Mas. Iya. Cuman tidak disarankan sama Odunya. Dan gue belum pernah coba juga sih sebenarnya cash basisnya Odu kayak gimana. Berarti sistem cash basis meniadakan payable dan receivable. Ya, betul.
Lanjut Mbak Yanti sama Faras. Monggo lanjut, monggo. Oke, lanjut silakan. Akuntansi itu seni kok. Seni yang menyusahkan. Farah, silakan dilanjut, Mbak Farah. Faras, dilanjut. Oke, Mbak. Terima kasih Mas Emir untuk penjelasannya. Ini aku lanjut ya. Kita sekarang bahas pengertian dan jenis-jenis pajak. Ini pengenalan aja sedikit sebelum masuk ke implementasi di UDU yang nanti akan dilanjutkan sama Mbak Yanti. Jadi pajak merupakan suatu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan baik di pemerintah pusat maupun daerah yang sudah diatur undang-undang. Pajak diperoleh dari pungutan wajib yang dibayar oleh rakyat untuk negara yang tujuannya untuk mengelola pemerintah dan masyarakat umum. Apa aja unsur-unsur pajak? Yang pertama itu ada subjek pajak atau orang atau badan yang dibebani pajak yang Sorry diatur Faras, dalam kamu undang-undang. udah Faras, screen belum? screen-nya belum. Screen. Oh iya. Maaf. Oke. It's okay. Udah kelihatan ya Ya, kelihatan. sekarang? Oke. Sudah. Aku lanjut ya. Unsur pajak yang ketiga itu ada objeknya. Jadi objek pajak itu benda atau barang yang menjadi sasaran pajak. Contohnya mobil, rumah, dan sebagainya. Yang keempat itu ada tarif pajak. Adalah pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau di pajak itu siapa yang harus bayar pajak dan objeknya itu apa dan tarifnya itu berapa gitu. Jenis pajak itu, ini sekilas mengenai jenis pajak. Yang pertama itu ada jenis pajak berdasarkan sifat. Jadi jenis pajak berdasarkan sifat ini dibagi menjadi dua jenis, itu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak secara langsung tanpa perwakilan yang besarnya nilai tersebut sudah diatur. Contohnya itu kayak PBB. Jadi pajak langsung itu pajak yang memang harus kita yang bayar gitu. Maksudnya memang dibebankan khusus untuk si pemilik harta gitu. Yang kedua itu pajak tidak langsung. Jadi pajak yang dibayarkan ketika terjadi sebuah transaksi keuangan dan dapat dibebankan atau dipindahkan kepada orang lain. Misalnya itu kalau kita beli barang di supermarket atau dimanapun itu biasanya udah dibebankan PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi kalau pajak tidak langsung itu tidak berfokus kepada satu orang, tapi kepada orang yang memiliki barang itu gitu. Selanjutnya jenis pajak berdasarkan instansi pemungut. Ada pajak negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait. Yang kedua itu ada pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang sifatnya itu untuk pengelolaan daerah gitu. Contohnya kayak pajak hotel, pajak usaha, restoran, dan lain-lain. Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Jadi yang pertama itu ada pajak objektif, pajak yang diambil atau dipungut berdasarkan objeknya. Contohnya pajak kendaraan, pajak ekspor atau impor, bea masuk, dan lainnya. Jenis yang kedua itu ada pajak subjektif, pajak yang diambil atau dipungut menurut subjeknya. Contohnya pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Kalau pajak objektif itu konteksnya itu lebih ke barang atau benda gitu ya. Kalau subjektif itu dia contohnya lebih ke sesuatu yang menempel pada orang tersebut gitu. Contohnya kayak penghasilan atau pajak kekayaan. Selanjutnya untuk setting teks di UDU bisa dilanjutkan oleh Mbak Yanti ya Mbak. Iya, Mbak.
Oke, untuk lanjutannya untuk setting teks di Odoo, kembali ke menu configuration, kemudian klik text. Nah, kemudian klik create. Nah, ini text name-nya bisa diisi, terus teks ini gunanya nama pajak yang digunakan pada setiap transaksi keuangan perusahaan. Kemudian untuk tax computation ini berguna untuk perhitungan pajak yang akan digunakan pada setiap transaksi perusahaan. Berikut beberapa tipe perhitungan pajak yang tersedia. Ini ada group of tax. Ini fungsinya untuk grup pajak berdasarkan di grup biar teksnya lebih mudah, buat teks grup biar lebih mudah. Kemudian fix nilai tetap, kemudian percentage of price, persentase dari harga produk, kemudian percentage of price tax include, ini berfungsi untuk persentase dari harga yang ditetapkan atau pajaknya termasuk. Kemudian untuk tax type-nya ini ada 3 jenis, yaitu sales, purchase, dan non. Untuk tax scope-nya ini fungsinya pajak yang dikenakan untuk kelompok kategori service, goods, atau non. Ini bisa, kalau non ini dikosongin aja. Kemudian untuk amount-nya jumlah pajak dalam bentuk nilai tetap atau persentase yang akan dimasukkan dalam setiap transaksi. Kemudian untuk account-nya ini bisa disesuaikan juga tadi yang sesuai sama CO, chart of account-nya. Kemudian untuk tab advanced option ini ada beberapa pilihan. Untuk fungsi label on invoice ini dapat digunakan pada laporan invoice untuk menampilkan jenis pajak yang dibayarkan pada invoice. Kemudian untuk tax group ini ada beberapa pilihannya untuk tax. Terus untuk country ini dipilih untuk Indonesia. Kemudian include in price ini bisa dicentang fungsinya harga yang tertera pada produk dan invoice termasuk pada pajak tersebut. Kemudian untuk effect based of subsequent tax, jika dicentang ini jika user mengaktifkan fitur ini dengan cara men-checklist checkbox, maka nilai pajak setelah pajak tersebut akan dihitung berdasarkan dengan nilai pajak termasuk dengan harga atau price tax include. Kemudian dilanjut sama Sebelumnya ya, setting. mungkin ada yang mau pertanyaan dulu terkait pajak. Oh ya, ada yang mau bertanya terkait ini? Saya mau nanya. Kemarin itu salah Mas jawab country by fiscal position, ternyata ada di sini Mas. Pas sertifikasi ternyata di sini sekarang bukan di fiscal position. Oke Ini ya. aja. Sorry ya. Buat dulu aja pajaknya satu Mbak Dian. Mbak Yanti. Kenapa? Buat dulu Bikin aja satu. Ya, contohnya. Tapi nanti bisa dipajakin. PPN misalnya. Boleh. PPN. Terus ini amount-nya bisa 11% ya. Service juga boleh kan pakai PPN? Bener nggak sih? Service. Nggak, maksudnya PPN itu boleh goods, boleh service juga kan dua-duanya? Boleh. Berarti dikosongin kalau kayak gini ya? Ya. Kalau bisa macam-macam kosongin aja. Oh, berarti kosongin Yan. Karena PPN buat service juga boleh. Iya. Udah ya?
Distribution invoice. Akunnya mana, Mbak? Akunnya masih di yang di bawah, Ini. yang di line kedua. Distribution kedua, for ya. invoice tuh. Mana? Udah bikin belum akun, Mbak? Akun. Kayaknya belum dah. Ini. Enggak lah, Ini benar. bikin dulu akunnya. Akun pajaknya dibuat dulu. Ayo bikin. Kalau sales, berarti kalau sales namanya PPN apa? Oke, kalau pajak biasanya kalau pajak biasanya di kepala berapa? Kan Tergantung kan sales atau bisa create account kan di sini? Bisa create Tergantung coba kan? tipenya- tipenya hutang apa Ya. piutang. tergantung. Buat sales atau purchase. PPN itu tergantung akunnya dua, untuk penjualan atau untuk pembelian. Oh, berarti kalau ini kita harus bikin PPN 2 ya? 2 jenis. Iya, Dua. PPN penjualan dan PPN pembelian ya? yes. Oh, oke. Ada sebutannya mungkin PPN keluar, Oke. masukan. PPN PPN keluar. keluaran dan PPN masukan. VAT in or VAT out. Atau PPN diterima atau PPN dibayar. Atau Oke, dalam hutang PPN atau PPN. Ada aja yang kebanyakan atau iya, yang udah aja langsung keluaran dan masukan aja dulu. Oke. Oke, kalau keluaran berarti kita yang bayar ya? Berarti kita yang memberikan jasa atau kita yang menjual barang ya? Ya, Sorry, kalau PPN keluaran membeli dong. tipenya apa? Karena PPN ditanggung sama si pembelian atau si pengguna jasa kan? ya yang nanggung mereka, tapi yang terima kan kita. Jadi kita yang harus melapor. Oh, jadi keluaran dan masukan itu tergantung kita yang lapor atau kita yang keluar duit? Ketika artinya gini, ketika kita menjual, maka kan kita yang akan melapor. Iya. Kenapa kita melapor? Karena ketika kita bikin invoice kan kita yang membuat faktur pajaknya. Kalau kita udah PKP kan? Perusahaannya pasti PKP ya. Harus enggak, kalau dia di bawah 4,5 miliar per tahun, dia belum PKP. Kalau PPN wajib, Mbak. Kalau itu kaitannya dengan PPH. Iya, tapi tinggal lagi dia bukan wapunya kan? Dia bukan yang menyetor kalau dia belum PKP. Nah, walaupun kita bukan PKP. Ketika misalkan kita menjual sesuatu, itu tetap kita harus lapor, kita harus buat faktur pajak. NPW tetap kita harus lapor pajak. Kita membuat fakturnya. Beda hal dengan yang tadi, ketika ngomong omset 4,8 miliar, itu katanya nanti kena PPH final di akhir tahun. Jadi dari berapa laba rugi bersih kita sebelum pajak, nanti dihitung pajaknya untuk kemudian kita bayar pajak. Oke. PPH dan berarti untuk PPN keluaran akunnya kemana, Mir? Akunnya dibuat dulu, bikin akun dulu. Ya, kita create dulu. Kepala berapa masuknya? Nah, sekarang akunnya kemana? Sekarang gini, kita pakai logik. Saya tanya, pakai logik nih. Karena kita terima uang PPN dari orang, dari yang bayar kita, ya kan, dari klien, kan kita punya kewajiban untuk menyetorkan, ya kan. Otomatis karena kita punya kewajiban, maka PPN keluaran itu masuk kelompok apa? Hutang ya? Ya, betul. Dia termasuk hutang. Coba bikin Bayanti akunnya supaya nanti bisa ditempelin
Hutang itu kepala berapa? Hutang Faras mungkin boleh dibantu teman-teman yang lain. Hutang masuk kepala berapa tuh? kepala 2 ya? Ya, 2. Dua. Duanya belakangnya bebas. Lancar ya? Lancar. Hutangnya lancar Lancar. berapa berarti? Kalau lancar berapa? Ya berapanya mah tergantung urutannya. Sekarang kamu urutan terakhirmu berapa? Biasanya yang lancar tuh di atas ya, Mir. Makin sulit ini dia makin ke bawah ya. Kepala keduanya Ya ya. bisa. Biasanya agak jarang tuh Yan 2-0 Yan. Biasanya 2-1 dulu gitu. Ya, jadi yang tadi dibilang sama Mbak Faras kan ada kelompok masing-masingnya tuh 2 itu kewajiban. Nah, selanjutnya kan ada subgroup. Subgrupnya apa? Nah, kalau misalkan kita ngomongin di UDU, subgroup dari kewajiban tuh banyak tuh. Coba diklik di tab, Mbak. Yang tadi Mas Ember juga udah jelasin. Nah, itu ada yang dimaksud kewajiban itu dari liabilities. Nah, itu ada 1, 2, 3, 4 atas di atas. Nah, kelompok liabilities. Nah, tinggal dipilih nanti dia kelompok yang mana. Ini dia masuk payable bukan? Van. Bukan. Tadi kan dia masuknya adalah kewajiban atau hutang lancar ya. Ya. Oh, Jadi current hutang liabilities. lancar berarti kita masuknya current liabilities. Oh, oke. Current liabilities, oke. Current liabilities. Nah, berarti kalau misalkan berdasarkan UDU aja nih, kodenya minimal gimana kelihatannya? Kalau type-nya kita berdasarkan UDU, Oke. 2 itu mewakilkan kewajiban, terus yang selanjutnya Liability tadi ukuran berapa tuh, Yan? Klik lagi deh, Yan. Ya, Hierarki, mau lihat hierarki ya type-nya, kita Yan. berdasarkan urutan. Yanti, tolong diklik Klik lagi coba type-nya. Type yang tadi. Type yang tadi di Oh ya. Ya, betul. Nah, itu. Liabilities kan 1, 2, 3. 2. Sorry, liabilities kan 2 tadi. Jangan cepet-cepet 2, dong. terus Ya. nah, terus di bawah liabilities ada tipe nih. Tipe atau subgroupnya lagi. 1 itu payable, 2 itu credit card, 3 itu current liability, 4 itu non current. Kalau kita based on UDU ya, berarti setelah kewajiban kodenya adalah kode grupnya. Dia grup masuk current liabilities, berarti 2, terus 3. dia grupnya 3, jadi 23. 23, Yan. Ya, berarti kodenya 2. 23, Yan. 2-nya 23. 23 bukan 23. 2 3 kali. Enggak, 2, 3. Bukan 223. Oh. 2. Lalu lanjut misalkan udah nih secara current liabilities sudah kita grouping. Nah, kalau misalkan mau dikelompokin di current liabilities aja atau nanti dia ada subnya lagi, itu kalau kita kumpulin di current liabilities berarti misalkan belakangnya tuh udah tinggal nomor spesifiknya aja sebenarnya. Nomor spesifiknya berapa nih, misalkan hutang PPN kita dikasih nomor 1, ya udah sebenarnya 3 digit akun 231 itu udah mewakili kalau di UDU bisa. Nah, sebenarnya gitu. Misalnya 231 itu kita mau masukin ke hutang pajak semua gitu ya, Van? Hutang PPN dia disebutnya berarti kan. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada hutang yang tipenya current liabilities lagi, tapi bukan hutang PPN, kita kodenya 232. Sorry nih, jadi timbul pertanyaan. Kalau yang
yang terhutang itu kan nggak hanya PPN aja kan, misalnya kayak PPh 21, PPh 23 dan yang lainnya kan juga bisa. Nah, itu Betul, cowoknya betul. dipisahin aja atau digabungin aja? Bagusnya gimana? Pasti biasanya dipisah. Oke. Bahkan gini, bahkan hutang PPN pun biasanya dipisah. Misalkan apa namanya, kayak contohnya di Ducem, ya Mas ya, di Ducem itu ada apa namanya, nomor NPWP-nya itu 3 gitu untuk perusahaan. Berarti secara pencatatan kan dia punya pencatatan masing-masing. Nomor NPWP 1, nomor NPWP 2, NPWP 3. Secara hutang PPN-nya pun yang harus dibayarkan per masing NPWP itu akan berbeda. Nah, biasanya kalau seperti itu hutang PPN-nya pun kita pecah lagi. Jadi ada hutang PPN misalkan cabang apa, hutang PPN cabang mana kayak gitu. Itu kalau misalkan dari satu sisi PPN aja bisa dipecah. Apalagi yang beda tipe kayak misalkan hutang PPN apa PPh 23 misalkan atau PPh badan atau segala macam, itu nanti berarti sangat mungkin untuk dipecah. Nah, itu sebenarnya dari tergantung masing-masing perusahaan kondisinya seperti apa. Cuma kita ngikutin rules yang ada di O2 aja. Contohnya ini untuk apa namanya pengkodaannya. Oke, thank you Van. Iya. Oke, next Yanti, silakan. Soalnya dilengkapi hutang, berarti hutangnya hutang apa nih yang kita hutang PPN berarti kan tadi. Karena kita ngomongin hutang banyak hutang. Oke, di save. Baru kita masukin di Udah ya. Oke. Lanjut Yan, silakan. Kemudian lanjut ke currencies. Nah, ini di sini masih pakai IDR. Kemudian kalau misalnya mau create currencies seperti USD, udah ada. Ini. Kan kalau misalnya USD kan setiap hari harganya beda-beda ya. Nanti ini bisa di apply, kemudian date-nya dimasukin. Nah, ini harga per hari ini berapa gitu. Misalnya 14.500. Nah, ini nanti ini bakal menyesuaikan. Kalau misalnya udah, langsung di save aja. Mbak Yati, ini currency materi yang mana ya? Tadi kita bahas pajak. Master data, Van. Oh. Iya, salah satu yang mau disetting adalah currency. Oke. Berarti kalau berarti ini full di ujungnya. Iya. Berarti kalau diaktifin lebih dari satu, berarti jatuhnya multi currency ya? Halo? Ini, iya. Oke. Tapi nanti reportnya bisa pilih multi currency juga atau gimana? Kalau kita pilihnya multi currency. Record mananya, Mbak? Oke, ini kan kamu berarti kita udah aktifin 2 kan? Ada IDR sama USD. Bener nggak? Ini ya. Iya, aktif 2 kan. Nah, kalau kayak begini berarti kita bisa pilih currency mana aja ya pada saat kita transaksi. Kita bisa pilih IDR, kita bisa pilih juga USD gitu. Yanti dengar suaraku kah? Sorry. Kedengeran, Pak, kedengeran. Maaf, Mbak, di sini ada agak delay.
bisa pilih ya. Bisa pilih sih. Yang lain juga boleh kok kalau mau bantu jawab, bebas. Ya. Ini kita belajar bareng. Kalau kita aktifkan lebih dari satu currency, itu apakah bisa pilih atau tetap ada defaultnya? Untuk transaksi ya Mbak ya. Untuk transaksi itu bisa kita pilih. Nah, dia berdasarkan currency rate yang aktif nanti, tapi tetap pencatatan pada endingnya itu tergantung sama currency yang ada di account. Gitu. Jadi masing-masing account itu bisa kita tempelin currency-nya apa. Sorry, account itu maksudnya apa? Customer-nya? Account yang tadi kita bikin itu, misalkan kita ya cowoknya. Jadi cowok itu bisa spesifik currency. Gitu. Jadi kalau misalkan dari sisi transaksi pilih-pilih dari multi currency itu bisa. Tapi kembali lagi kalau reportnya adalah natural account-nya itu currency-nya dikosongin, itu akan mengikuti dari currency default dari company-nya gitu. Dan biasanya kalau Indo secara reporting wajib pakai EDR sih. Berarti kalau seandainya kita melakukan penjualan dalam negeri dan luar negeri, Van, kita bikin dua account penjualan ya? Satu yang untuk penjualan dalam negeri yang rupiah, dan satu penjualan luar negeri yang USD gitu ya? Ya, itu bisa, misalkan barang yang dijual sebenarnya sama gitu ya. Nah, biasanya pembedanya adalah karena kan pasti dari sisi suppliernya atau customernya itu kan beda ya. Misalkan customer luar negeri sama customer dalam negeri. Nah, itu berarti kita harus persiapkan di ujungnya ada 2 akun piutang dagang. Misalkan piutang dagang dalam negeri, piutang dagang luar negeri. Nah, itu nanti misalkan yang ditempelin di masing-masing customer itu berbeda. Jadi kalau misalkan kita jualan ke orang luar, kita menggunakan akun piutang luar negeri. Dan itu nanti secara transaksi misalkan kita bikin currency-nya EDR. Tapi nanti at the end-nya akan dicatat sebagai company currency. Kalau dari akun tidak di-input currency spesifik gitu. Jadi di translate amount-nya gitu Mbak, dikonversi ke dalam EDR. Oke. Karena ya perusahaan wajib EDR kan kalau untuk audit laporan keuangan gitu. Makasih Mas Ivan penjelasannya. Ya. Lanjut ke create master data buat ke produk. Ini tadi menunya ada di customer, terus klik produk, kemudian ini klik create. Nah, ini untuk product name-nya. Ini jual kursi. Ini aku bakal jelasinnya terkait sama akuntingnya aja ya. Ini di sini ada tab akunting. Nah, ini untuk memudahkan
pada tab akunting, user dapat melakukan pengaturan yang terkait dengan akun yang akan terintegrasi dengan produk. Nanti jadi kalau misalnya klik produknya ini udah di save, nanti akan langsung income akunnya terpilih. Misalnya contohnya gini, akan langsung default akunnya ini gitu. Begitu juga nanti transaksinya udah di mappingkan ke si akun ini gitu. Kemudian mungkin ada saran dari Mas Emir atau Mas Ivan atau Mbak Winda yang lebih mengerti, ada masukan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini ya. Lanjut ke e-faktur. Nih, untuk e-faktur bisa langsung klik customer, kemudian klik e-faktur, kemudian klik create untuk menambah line baru. Nah, terus diisi setiap kolom yang tersedia. Min di sini diisi dengan nomor awal faktur pajak, kemudian max di sini fungsinya diisi dengan nomor akhir yang ada di faktur pajak. Kemudian klik save kalau udah. Nah, untuk master data mungkin itu materi yang bisa disampaikan. Selanjutnya sama Mbak Faras untuk ke slide terakhir. Mbak Farasnya ada meeting lagi, jadi dia out. Oh. Udah gak ada kan? Mbak Ari. Dari Faras juga udah selesai. Setting terakhir di Yanti udah sampai e-faktur tadi ya, Yan? Iya. Oke, kalau gitu kira-kira seperti itu untuk settingan di Udu. Nanti teman-teman link ini saya taruh di itu ya, di e-learningnya, jadi teman-teman bisa ngulang lagi. Nanti apa masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kita ini ya, pretest ya. Jadi teman-teman